Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan bersama-sama bernyanyi dari lagu Sion nomor 228, Darat Mas Amat Jauh. Ada negeri yang amat senang, kita lihatnya oleh iman. Bapa kita menunggu seberang, menyediakan tempat yang aman. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Kita akan menyanyi seberang lagu surga yang amat merdu. Jiwa kita selalu senang karena habislah mati itu. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Ya Bapa yang kasihkan kami sembah puji-pujian karena Yesus telah mati ganti seisi dunia sekalian. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Shalom, pemirsa yang saya kasih dimanapun Anda berada. Kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan menuntun kita semua pada hari-hari yang lalu dalam segala aktivitas kita masing-masing. Di tengah-tengah merabaknya COVID-19 ini, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita percaya hanya oleh penjaganya kita boleh terhindar dari bahaya ketularan virus ini. Atas nama Gereja Tionghoa Makarios, saya mengucapkan selamat hari Sabat kepada semua anggota jemaat dan juga kepada tamu-tamu yang ikut dalam acara online ini. Hari Sabat ini adalah satu Sabat kita lebih dekat lagi dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu saja menjadi hari sukacita, bukan saja karena kita boleh diserat dari pekerjaan rutinitas kita, tapi sukacita karena pengharapan yang dijanjikan Yesus seperti yang difirmankan di dalam Wahyu 22 ayat 7 dan Wahyu 12 ayat 20 dan 21. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menurut perkataan nubuatan kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Sabat ini di samping kita akan menikmati lagu-lagu pujian dan menyampaikan doa dan permohonan, kita juga akan menikmati sajian makanan rohani melalui pelajaran sekolah Sabat dengan topik berhadapan dengan ayat-ayat sulit. Apa yang diminta dari kita yaitu kitab pelajaran sekolah Sabat menulis sebagai berikut. Ketika beberapa kesulitan tidak dapat diuraikan, bahkan dengan upah terkuat untuk menyelesaikannya, tinggalkan dulu untuk sementara waktu, dan sementara itu lakukan apa yang telah jelas-jelas ditujukan Allah kepada Anda. Berapa pengertian rohani diperoleh
hanya setelah kita mau mengikuti apa yang Tuhan katakan untuk kita lakukan. Jadi tekunlah dan sabarlah dalam pelajaran Alkitab Anda. Kita juga akan menikmati khotbah yang disampaikan oleh pemimpin kita dari divisi kita, yaitu Pendeta Y. Lubis, dengan judul More Prayer vs COVID-19. Tentu saja akan memotivasikan kita dan mendorong agar lebih bergantung kepada Tuhan. Untuk itu, maka marilah kita bersihkan hati dan pikiran kita untuk siap berbakti dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah kita tunduk kepala sejenak, berdoa dalam hati masing-masing, minta pimpinan Roh Kudus, supaya acara kebaktian ini dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Selamat Hari Sahabat. Tuhan memberkati keluarga. Makarios, selamat sabar. Selamat sahabat anak-anak yang cantik-cantik dan gagah-gagah di rumah. Sahabat ini Oma senang sekali bisa bercerita ya buat anak-anak. Maaf Oma pakai ini karena lockdown, oke? Cerita Oma mengenai lockdown loh, oke? Di gambar sana ada foto Opa Lubis yang sebentar akan khotbah, lalu anaknya namanya Deviano dan cucu nama Fabian. Satu kali Fabian bilang begini sama maminya dan Daddy, Mami, I want to go, saya mau pergi, saya bored tinggal di rumah. Lalu maminya bilang, no way, stay home, tinggal di rumah, lockdown, oke? Waduh, lockdown sudah bosan ya tinggal di rumah, sudah berbulan di rumah, tidak ke sekolah, tidak ketemu teman. Lalu sekarang lockdown, gak boleh lagi pergi. Lalu dia merasa kecewa. Dia tinggal di kamar, tidak mau berbuat apa-apa. Dia marah dan kesal ya. Anak-anak juga mungkin mengalami hal yang sama saat ini di rumah kan. Karena tinggal di rumah itu boring, bosan ya. Lalu 1-2 hari berikutnya berita datang dari kawannya mengatakan bahwa mami dari kawan yang dia mau besuk tadi sakit di hospital, kena corona. Adik-adikku sekalian, positif corona. Wah, Fabian yang tadinya mau pergi, dia merasa puji Tuhan, kalau saya pergi mungkin saya sudah kena corona. Anak-anak, aduh, itu betul-betul membuat dia berterima kasih kepada mama papanya. Adik-adikku sekalian, ini cerita benar-benar terjadi karena apa? Setiap Sabat, oma opa ada Zoom di rumah dan dia ceritakan experience ya, bahwa tadinya dia mau pergi ke rumah kawan, mamanya lockdown, akhirnya orang tua dari temannya ini kena sakit corona. Seandainya kalau dia melanggar perintah orang tua, dia melawan orang tuanya dan pergi, bisa saja dia kena apa anak-anak? Corona. Ya, ini cerita Oma suka ceritakan supaya anak-anak sekarang yang tinggal di rumah jangan bosan, harus menurut perintah orang
Tuhan. Oke. Hanya itu saja. Efesus 6 ayat 1, anak-anak hafal semuanya. Apa itu isinya? Hai anak-anak, turut perintah orang tua. Dengan demikian Tuhan akan memberkati anak-anak dan boleh menjadi anak Tuhan di kemudian hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang indah boleh bersekutu dengan anak-anak kami di Makarios. Biarlah cerita pengalaman cucu kami Febian boleh menjadi contoh bagi mereka, supaya mereka menurut perintah orang tua, teristimewa menurut perintah Tuhan. Tolong Tuhan kami semua, supaya selalu setia sampai Tuhan datang. Maranatha boleh selamat dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kiranya dengan lagu berikut ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan membuat kita lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap
memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Thank you. Kau ada untukku. Shalom, selamat sahabat Jemaat Makarios dimanapun kita berada pada sahabat ini. Tentunya kita bersyukur oleh karena pada sahabat ini kembali kita boleh bertemu dalam acara Sekolah Sahabat. Itu juga saya ucapkan selamat sahabat bagi kita para pemirsa dan juga tamu-tamu yang boleh hadir ataupun pada saat ini boleh menyaksikan acara kebaktian Sekolah Sahabat pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki pelajaran yang ke-12 dalam pelajaran Sekolah Sahabat dalam kuartal ini. Dan pada sahabat ini, judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit. Ayat hafalan kita pada sahabat ini terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Di situ katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya, itu adalah hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya. Dan menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Saudara-saudara, sebelum saya lanjut, saya undang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan pada sahabat ini. Kembali kami boleh bertemu dalam acara Sekolah Sahabat. Bila mana kami akan mempelajari baik hamba-Mu bersama dengan para narasumber yang boleh bersama-sama dengan hamba-Mu pada sahabat ini, kiranya kuasa dari Tuhan menjadi bagian masing-masing kami, agar dengan demikian bila mana kami menyampaikan pekabaran di dalam pelajaran Sekolah Sahabat, semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi masing-masing kami yang mendengarkan. Berkati ibadah kami sepanjang sahabat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya percaya masing-masing kita, bila mana kita pernah membaca Alkitab, pasti masing-masing kita pernah menemukan beberapa bagian Alkitab yang sulit untuk kita pahami. Bisa jadi pada waktu kita mempelajari kitab Daniel ataupun kitab Wahyu. Kesulitan-kesulitan ini seharusnya tidak mengejutkan masing-masing kita. Setiap orang yang dihadapkan dengan budaya dan pandangan hidup yang berbeda, tahu bahwa akan ada hal-hal yang tidak kita pahami. Dengan segera, hal-hal seperti itu akan menjadi asing bagi kita. Perlu kita ketahui bahwa penulis Alkitab berbeda budayanya dengan kita pada saat ini. Sehingga ada banyak hal-hal yang mungkin bagi masing-masing kita sulit untuk kita pahami. Baik dari cara penulisannya, cara kita membacanya, dan sebagainya. Saudara-saudara, banyak pada saat ini orang-orang pintar, para sarjana, mereka menganggap bahwa Alkitab itu sangat kontradiktif dan penuh dengan kesalahan. Karena dalam pandangan mereka, manusia itu adalah manusia yang jatuh di dalam dosa, manusia yang hidup dalam dosa. Manusia itu tidak sempurna. Sehingga, karena kita manusia yang berdosa, dalam Alkitab ada banyak misteri yang sulit dipahami oleh manusia, karena manusia atau kita memiliki pikiran yang terbatas. Itulah sebabnya pada saat ini kita membutuhkan pikiran yang sungguh-sungguh yang dikuasai oleh Roh Tuhan, supaya masing-masing kita boleh menyiapkan hati kita, merendahkan hati kita berdoa di dalam kita mempelajari Alkitab.
saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya akan bersama-sama dengan 3 para narasumber. Ada saudara Dian Hutapea, ada saudara Chris, dan juga saudara Johan. Saat ini saya akan memberikan pertanyaan yang pertama untuk saudara Dian Hutapea. Pertanyaannya bisa kita lihat di screen. Selamat sahabat, saudara jemaat Makarios. Pada kesempatan ini saya kebagian untuk memberikan pandangan mengenai mengapa sikap terhadap Alkitab yang kita bahas pada pekan ini sangat begitu mendasar dalam pemahaman Alkitab yang benar. Saya memandangnya bahwa kita ini adalah manusia. Manusia, pengetahuan itu tentu terbatas, tidak sempurna. Tidak seorang pun di muka bumi ini mengetahui atau memiliki pengetahuan dari seluruh bidang ilmu yang ada di muka bumi. Apalagi hal-hal yang bersifat ilahi. Tentu pasti ada kesulitan dalam hal itu. Saya mengambil contoh dalam sebuah metode pembacaan dan pemahaman dalam sebuah undang-undang. Apa yang dimaksud dari undang-undang tersebut, tujuannya sampai ke pemahamannya sudah tersedia sebenarnya dalam suatu paket undang-undang tersebut. Dari awal, pasal tengah, dan pasal akhir. Termasuk penjelasan-penjelasan yang dijelaskan. Hanya saja keterbatasan yang di bawahnya mengenai penafsiran itu tidak sinkron akibat ketidakpahaman. Makanya banyak peraturan-peraturan yang di bawah undang-undang tersebut banyak dibatalkan. Harus mereka baca keseluruhannya dan dipahami dengan benar. Balik lagi dengan Alkitab. Kita setuju dan sepakat sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Alkitab itu adalah firman. Itu adalah suatu catatan dari hasil pengilhaman ilahi dan sebagai catatan otoritatif mengenai hubungan Sang Pencipta Allah dengan manusia. Dalam proses pembacaannya tentu kita harus membawa ke dalam pikiran yang positif. Metode-metode pembacaan tentu harus kita gunakan dengan baik. Dan karena ini juga merupakan firman, jangan lupa kita harus berdoa. Ini adalah kekuasaan ilahi. Berdoalah dengan meminta Roh Kudus dan teruslah mengalami pengalaman-pengalaman apa yang tertulis di dalamnya. Mengenai pengalaman-pengalaman rohani dalam pembacaan itu, tentu kita harus mengalami terlebih dahulu. Kita harus buktikan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sudah mengalami pengalaman-pengalaman rohani, apa yang dikatakan di dalam Alkitab, baru kita memahami secara benar dari cara membaca, dari mengalami, dan keseluruhannya itu membuahkan suatu hasil yang baik. Dan kita juga harus mempraktekkan hal itu. Percuma kita baca, percuma kita memahami dengan baik, pengetahuan ilmu teologi yang baik pun harus diikuti dengan perubahan sikap karakter yang baik. Jangan lupa, balik lagi, itu firman. Otoritas ilahi dinyatakan dalam suatu Alkitab yang dapat membentuk, mengubah karakter kita. Tentu harusnya dan sudah sedemikian rupa bahwa orang yang memahami Alkitab, apalagi memiliki pengetahuan teologi yang benar, harusnya diikuti dengan karakter yang benar, karakter yang baik. Jadi harus sinkron antara apa yang dia pahami dengan apa yang dilakukan. Sehingga metode pembacaan dan pemahaman yang baik itu tentu menimbulkan suatu hasil yang baik juga. Sekali lagi kita undang Roh Kudus dalam doa sebelum kita membaca dan memahami Alkitab. Dan jangan lupa terus menyelidiki, jangan terlalu cepat untuk mengambil suatu kesimpulan tertentu. Yang penting di sini adalah perubahan karakter dalam pemahamannya. Kenapa kita paham? Percuma kita memahami, percuma kita mempunyai ilmu teologi yang bagus, tapi kita tidak mempraktekannya, itu tidak berguna menurut saya.
Sampai di sini, terima kasih. Selanjutnya untuk saudara Johan. Bagaimanakah doa membawa Anda masuk ke dalam kerangka berpikir yang benar? Yang pertama, janganlah sekali-sekali Alkitab dipelajari tanpa berdoa. Sebelum kita membuka halaman-halamannya, kita harus memohon terang dari Roh Kudus. Dan penerangan itu memang akan diberikan. Ini merupakan kutipan Ellen G. White dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 84, paragraf yang keempat. Yang kedua, untuk dapat lebih memahami dan mematuhi firman Allah, apa yang kita harus lakukan? Mari kita buka Alkitab kita pada buku Kisah 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengetahui. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat sahabat. Dan yang terakhir, saudara Kris. Karena dengan rendah hati dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, mereka mencari dengan doa yang bersungguh-sungguh dan mempelajari kebenaran-kebenaran Alkitab serta mempunyai hubungan yang dalam dengan Yesus Kristus, akan mendapatkan berkat-berkat surgawi. Ketika membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan barang siapa yang memegang teguh firman kehidupan itu, harus mengambil waktu untuk mempelajari Alkitab dan menyelidiki hatinya sendiri. Mereka yang melalaikan hal ini tidak akan mengetahui bagaimana melayani jiwa-jiwa yang memerlukan pelayanan. Mereka yang mencari pertolongan bukan dari pemikiran penulis manusia, melainkan dari sumber hikmat dan pengetahuan, dan di bawah bimbingan Roh yang Kudus, ia beroleh pengertian yang jelas tentang kebenaran. Seperti ada tertulis, Mazmur 25 ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah membantu bersama-sama pada saat ini bersama-sama dengan saya untuk memberikan keterangan di dalam kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini, pada minggu ini. Saudara-saudara sekalian, jawaban terbaik di dalam kesulitan-kesulitan yang kita dapati dalam kita mempelajari Alkitab, itu sebenarnya saudara-saudara dapat kita temukan di dalam Alkitab itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita harus menggunakan Alkitab untuk memahami Alkitab itu sendiri. Pencapaian yang sejati selalu menuntut kegigihan. Apa yang kita perlihatkan, apa yang sudah sering kita anggap remeh, di dalam kesulitan dalam Alkitab, memberi kita kesempatan untuk membuat pikiran kita untuk bekerja. Bila mana kita memiliki tekad, kita memiliki ketekunan untuk mencari jawaban atau hal-hal yang kita anggap sulit dalam Alkitab, kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya dalam kita mempelajari Alkitab. Kita harus mencari tahu tentang makna dan pekabaran yang ada pada waktu kita mempelajari Alkitab. Saudara-saudara sekalian, mungkin pada saat ini, bila mana kita mencari jawaban-jawaban di dalam Alkitab, dengan tekun kita melakukannya, bahkan mungkin kita membutuhkan waktu yang lama, bila mana kita mempelajari Alkitab. Saya percaya waktu-waktu yang kita gunakan itu akan menjadi berkat yang besar bagi kita. Dan saya percaya juga kita akan menemukan jawaban-jawaban terbaik. Kita akan menemukan jawaban-jawaban yang kita anggap sulit tadinya. Dan saya percaya saudara-saudara melalui Roh Kudus yang menguasai hati kita. Bagaimana caranya? Tentu saja saudara-saudara, kita harus menggunakan Roh Kudus. Kita berdoa, kita meminta kuasa kepada Tuhan, agar dengan demikian masing-masing kita boleh merendahkan hati kita
kita boleh mempersiapkan hati kita untuk mempelajari Alkitab. Sehingga demikian saudara-saudara, sebagaimana yang sudah kita dengarkan tadi dari ketiga para narasumber, mengingatkan masing-masing kita untuk menyiapkan hati kita, membuka pikiran kita, agar bila mana kita mempelajari Alkitab, kita boleh mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Yang terakhir saudara-saudara, kita harus merendahkan hati kita dan dengan tulus serta rasa hormat mencari firman kehidupan. Karena hanya dengan pikiran yang rendah hati dan penyesalan kita dapat melihat terang. Itu kita bisa dapati dalam buku Review and Herald, halaman 22 tahun 1907. Saudara-saudara sekalian, betapa sulit pun kita mempelajari Alkitab, tapi kalau kita dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, kita meminta kuasa dari Tuhan, saya percaya Tuhan akan membantu masing-masing kita untuk mengerti ayat-ayat yang sulit yang ada dalam Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada sabat ini. Amin. Sebab Allah
Good day, everyone. How are you today? I hope you're all doing fine. Stay home and stay healthy. Before, there was an English proverb that says an apple a day keeps the doctor away. However, there is no scientific evidence that eating an apple a day has any significant positive effect. During this COVID-19 situation, how can we stay healthy, friends? Maybe some of you have heard about New Start. Yes, N is for nutrition, E for exercise, W for water, S for sunlight, T for temperance, A for air or fresh air, R for rest, and T for trust in the Lord. These are very good health guidelines for us to stay healthy, friends. You may ask your parents if you want to know more about New Start. However, I will not discuss New Start today. I found another simple and effective guideline for us children to stay healthy. And it's also easy to remember, especially during this COVID-19 situation, where all of us kids has to stay home most of the time. The guideline is called Live 5210 Guideline. This guideline originated from Canada, and the message has been widely used across the North America, with many success stories among children who are having problems with their health and wanted to change their lifestyle behavior. As you know, eating unhealthy food, lack of exercise, watching TV, and playing gadgets make us look and feel unhealthy, right? More so now because of this lockdown. So what is this Live 5210 guideline? The 5 refers 5 or more vegetables and fruits every day. You may choose from the colorful rainbow vegetables such as carrot, spinach, broccoli, green beans, and so many more. And there also are many varieties of fruits in our country, such as bananas, avocados, mangosteen, mangoes, apple, grapes, and so many others. Yummy! Next number is the number 2. That refers to powering down or lessening our screen time to 2 hours a day, including TV or movies, playing on your phone, tablets, computer, or video games. So, friends, this means that we can watch TV or playing our gadgets for 2 hours only. What to do after the 2 hours? Well, we can be creative, friends. We can bike, do gardening, or play something with your brother or sister at home. The next number is number 1. Live 5210 guideline stands for 1 hour of active exercise. Every day, this includes activity like running, biking, playing, or activity that you do where you breathe a little harder and sweat more. Yes, friends, let's stay active. In my case, my mom forces me to exercise on our treadmill almost every day now, even though I haven't reached my 1 hour goal yet. But the important thing is that I exercise. There's always room for improvement, right? And the last but not the least is the number 0. 0 stands for zero sugary drinks. That means no sodas, no chocolate, and no juices. Why no juice? Because juice also contains sugar. Plain water is still the best. And if you want, you may have plain unsweetened milk too. There you have it, friends. The 5210 guideline. The guideline was simply done for children like me to stay healthy. But you may also use the more popular guideline called the New Start, which is for everyone. It is up to you to choose. The important thing is that you will choose to be healthy and stay healthy. Before I end this health talk, friends, I would like to share with you some food for thought from the Bible. 1 Corinthians 6 verse 19 until 20 says,
Do you not know that your body are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you receive from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Friends, this means that we do not own our body. It belongs to God. Let us start honoring God by keeping our body fit, so that we can work better for Him, for others. Another food for thought: when you are worried about what food to eat, remember Matthew 6 verse 25 until 27, which says, "Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what will you wear? Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add single hour to his life? So friends, don't worry. There are plenty of food prepared by our loving Father. Sometimes we need to produce our own food, friends. My parents, they plant moringa trees or killer trees in our garden, and we usually eat the leaves, which is very healthy for us. Maybe you can ask your parents to teach you how to grow your own favorite food. The last food for the thought is about physical exercise. Running has been mentioned in the Bible. 1 Corinthians 9 verse 24 until 27 says, "Do you not know that in a race all the runners run, but only one can get the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the game goes into strike training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever." Friends, running is healthy. So let us run this race that we call life, so that we can win the crown of life. But in doing so, we need to be physically, mentally, and spiritually healthy. Can we do it? Yes, we can, if we are willing. We are still young, and we have to stay strong and healthy. Strong and healthy for ourselves, strong and healthy for our parents, strong and healthy for God. Who wants to be strong and healthy? Me! Okay, friends, thank you for listening. God bless always. Please be safe, strong and healthy. Bye! Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada
hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Just for
Shalom. Kita patut berterima kasih pada hari Sabat ini oleh karena pimpinannya di dalam kehidupan kita, nafas kehidupan yang masih kita miliki, sehingga memungkinkan bagi kita untuk dapat datang bersama-sama, mengadakan kebaktian bersama-sama walaupun tidak secara langsung kita dapat berkumpul pada hari Sabat ini. Kita patut berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena pimpinannya di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam jemaat Makarios yang kita cintai bersama-sama ini. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada adik-adik saya di sini sebagai gembala jemaat, Pendeta Harlen, Pendeta Tumeu, begitu juga majelis jemaat Makarios yang memungkinkan bagi saya dan istri untuk dapat bersama-sama berkumpul, mengadakan kebaktian bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Sudah lama saya tidak datang ke Makarios ini. Saya mempunyai komitmen dengan Bapak Gunawan Cokro, begitu juga dengan Bapak Rentani, bahwa paling sedikit 1 tahun 1 kali saya akan datang ke Makarios ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan untuk tahun ini, tahun 2020 ini, saat inilah. Sekali lagi kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pimpinannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Di tengah-tengah COVID-19 ini, kita masih di dalam keadaan sehat walafiat. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. 1 minggu lagi, kita lebih dekat kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin, saudara-saudaraku sekalian. 1 minggu lagi, kita lebih dekat kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Baik, sementara kita menghadapi sudah 3 bulan lamanya, mungkin lebih, kita dilanda dengan corona atau COVID-19 ini. Dengan adanya COVID-19 ini yang melanda dunia, memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Appointment atau hal-hal yang peristiwa-peristiwa, sesuatu yang harus kita adakan bersama, sekarang sulit bagi kita. Ya, banyak sesuatu events saat ini yang mengambil tempat di mana kita tidak dapat berkumpul bersama-sama. Tetapi waktu yang terbaik bagi kita adalah bagaimana sekarang kita sebagai satu umat gereja dapat berkumpul bersama-sama walaupun dari rumah kita masing-masing. Kita berdoa bersama-sama untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sementara kita menghadapi krisis yang melanda dunia saat ini. Dan kita percaya melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, misi yang diberikan kepada kita akan memberikan manfaat dalam diri kita, keluarga kita, bahkan di dalam jemaat kita. Baik, di sini adalah data yang saya ingin berikan kepada anggota-anggota di Makarios ini. Data keadaan kerohanian gereja Mahasiswa Advent hari yang ke-7 di seluruh dunia. Ini survei yang diadakan melalui Andrews University, begitu juga diberikan kepada General Conference, keadaan kerohanian anggota-anggota gereja Masehi Advent hari yang ke-7 sedunia. Tahukah saudara berapa jumlah keanggotaan gereja Masehi Advent hari yang ke-7 saat ini di dunia ini? Kurang lebih ada 23 juta anggota gereja Masehi Advent hari yang ke-7 yang pada hari Sabat ini, sama seperti jemaat Makarios saat ini, yang sedang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun, ini data keadaan kerohanian anggota gereja, termasuk kami sebagai pendeta, sebagai pimpinan, tua-tua jemaat, seluruh anggota-anggota gereja di dunia ini datanya.
Global Church Survey Vital Spiritual Practices. Datang ke gereja hanya 42% sekarang. Mungkin saya sebagai pendeta atau sebagai gembala jemaat, saya akan datang tepat pada waktunya. Sebagai pendeta. Mungkin sebagai tua-tua jemaat. Tetapi bagaimana dengan keadaan istri kita? Bagaimana dengan keadaan anak-anak kita? Attend church weekly only 42%. 42% saja. Engage to personal devotion secara pribadi. Secara pribadi mempelajari firman Tuhan. Ini bukan menceritakan secara keluarga, bukan. Personal devotion. Karena kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga adalah pribadi kita. Saya tidak dapat membawa istri saya bersama-sama untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Suami istri tidak dapat membawa anak-anaknya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Pribadi, personal. Personal devotion. Secara pribadi saya hanya 52%. Berdoa, data mengatakan di sini 65%. Mempelajari Alkitab, ini yang sangat menarik. Survei mengatakan di sini hanya 48%. Saudara-saudaraku sekalian, 48%. Belajar sekolah Sabat, nah ini yang sangat menarik lagi, hanya 36%. Saya masih mengingat, suatu hari saya pergi ke satu jemaat, lalu diminta oleh jemaat untuk memimpin satu kelas belajar sekolah Sabat. Saya terangkan semua anggota-anggota yang duduk di kelas. Saya kurang lebih 15-20 orang itu mangut-mangut. Tetapi kemudian istri saya sedikit mengorek kepada saya, dia berbisik kepada saya, "Papa, itu pelajaran sekolah Sabat yang kamu sampaikan bukanlah pelajaran sekolah Sabat pada hari Sabat ini. Itu adalah pelajaran 2 minggu yang lalu." Lihat, pendeta, pimpinan, belajar sekolah Sabat. Sukar mengambil waktu. Ini saatnya dunia kita saat ini, pengerja kami, tidak mempunyai waktu untuk mempelajari sekolah Sabat. Datang ke gereja untuk belajar sekolah Sabat, bukan dibawa sekolah Sabatnya, namun dibawa adalah HP-nya, handphonenya. Bagaimana kita mau belajar sekolah Sabat mengenai Daniel dan Revelation hanya dari handphone? Bagi mereka teman-teman saya yang ada di Makarios ini untuk mempelajari Daniel dan Revelation, kita memerlukan waktu 1 tahun untuk mempelajarinya. Dan sekarang pada waktu kita mempelajari Daniel dan Revelation hanya membawa handphone. Ini data. Hanya 36%. Have morning and evening worship with family members, only 37%. Renungan pagi, renungan malam, hanya 37%. Saudara-saudaraku sekalian, ini keadaan kerohanian gereja Masih Advent hari ke-7 sebelum COVID-19. Dan kita berterima kasih, saya berterima kasih. Saya percaya saudara-saudara sekalian juga berterima kasihlah dengan adanya COVID-19 ini, sehingga presentase ini akan berubah. Saya percaya ini akan berubah. Oleh sebab itu, masih ingat tema daripada gereja Masih Advent hari ke-7. Arise. Arise. Arise itu adalah kita bangkit. Kenapa? Oleh karena kerohanian kita tadinya di sini. Data di sini. Ya. Datang ke gereja hanya 42%, personal devotion hanya 52%, personal prayer daily hanya 65%, belajar Alkitab hanya 48%, belajar sekolah Sabat hanya 36%, renungan pagi dan renungan malam hanya 37%, oleh karena kerohanian saya sekarang, secara pribadi saya, ya,
my spiritual, kerohanian saya sedang sleeping, sedang tertidur. Kerohanian saya sedang sitting, sedang duduk, saudara-saudara sekalian. Mungkin sedang sekarat. Oleh sebab itu kita harus arise. Apa? What is the meaning of arise? Bangkit kita. Bangun kita dari keadaan kerohanian kita yang sedang tertidur. Ready or not, Jesus is coming. Teman-temanku, saudara-saudaraku yang berada di Makarios, begitu juga tamu-tamu yang sedang mungkin mengikuti kebaktian ini. Ready or not, Jesus is coming. Tetapi kalau kerohanian, keadaan kerohanian kita sama seperti ini, bagaimana kita akan mewarisi, akan masuk di dalam kerajaan sorga? Ini satu pertanyaan bagi kita. We are not kings. Kita bukanlah raja. We do not have the power to controlling everything. Kita tidak mempunyai satu kuasa untuk mengatasi segala sesuatu. Nah, sekarang dengan adanya COVID-19 ini, maka kita sudah biasa dengan kata-kata nama lockdown, karantin, lockdown. Kita tidak bisa kemana-mana, kita harus tinggal di rumah. Karena ada peraturan pemerintah, tidak diizinkan keluar, harus pakai masker, harus mempunyai jarak yang tertentu. Lockdown, kita tinggal di rumah. Saya sudah kurang lebih 3 bulan di Jakarta ini. Tidak bisa kembali lagi ke kantor divisi, tidak bisa kembali lagi ke Manila. Setelah kami mengadakan perjalanan dengan ketua divisi dari Toraja, kemudian dari Papua, ya, mau kembali ke Manila, pesawat tidak ada lagi. Lockdown, tidak boleh kemana-mana lagi, harus tinggal di rumah. Lockdown di rumah. Saudara-saudaraku sekalian, sementara saudara lockdown di rumah, karena saudara dibatasi, karena saudara mempunyai kekhawatiran untuk pergi keluar, saudara lockdown di dalam rumah. Tetapi the most important, sementara saudara di rumah, kita perlu lockdown with Jesus. We want to stay with Jesus. Sementara ada di rumah, bukan saja kita menghindari COVID daripada 19 ini, tetapi kita perlu lockdown with Jesus. Kita perlu stay bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ini yang terpenting, saudara-saudaraku sekalian. Sementara kita lockdown, apa? What is the meaning lockdown? Kita tidak bisa kemana-mana. Lockdown, tinggal di tempat, di rumah. Kita tinggal di rumah. Tapi jangan lupa kita harus lockdown with Jesus. We must stay with Jesus. Tetapi ini yang menarik sekarang, saudara-saudaraku sekalian. Walaupun kita bersama-sama dengan Yesus, boleh pendeta Tumewu datang dulu ke depan sini. Ini sekedar ilustrasi saja. Saya minta adik saya ini mendampingi saya. Contohnya dia sekarang ini sebagai seperti Yesus sekarang. Lockdown. Saya sekarang lockdown dengan Yesus. Ini dia, Yesus dia, lockdown dengan Yesus. Saya stay, tinggal. Ini kami tinggal sama-sama dengan dia sekarang ini. Tetapi belum tentu dia ada di hati saya atau saya ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu kita memerlukan, sementara saya lockdown, sementara saya sama-sama ini, saya perlu juga lockdown in. Nah ini in-nya ini sangat perlu, saudara-saudara sekalian. Sangat perlu in-nya ini. Belum tentu kita sama-sama begini,
saya tinggal sama Yesus, Yesus tinggal sama... No, belum tentu. Yang penting adalah bagaimana saya harus membuka hati saya sehingga Yesus ini tinggal dalam hidup saya. Thank you, my friend. We need to lock down in Jesus. Baik. Organisasi kita sebelum rapat General Conference, maka ini ada 100 days untuk berdoa. Rapat General Conference kita yang harusnya bulan ini diadakan di Amerika Serikat, di Indianapolis, namun tertunda 1 tahun lagi oleh karena COVID-19 ini. Maka 3 bulan sebelum rapat ini diadakan, maka diminta seluruh dunia mendoakan 100 days. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini tidak hanya 100 days, hanya 100 hari saja. Saya percaya ini lebih. Dan sebagai seorang anggota gereja Masa Advent hari ke-7, kita bukan terpaku saja dengan 100 days, but more. So, untuk kerohanian kita tidak berada di sini, dia punya persentasenya, maka kita perlu ada, berulang-ulang saya mau tekankan, sekali lagi, kita memerlukan revival dan reformation di dalam kehidupan kita secara pribadi. Pribadi dulu. Kita memerlukan revival itu saya dulu. Belum istri saya. Belum kepada anak-anak saya. Tetapi kepada saya terlebih dulu. Have I been revived? Apakah sudah ada revival? Kebangunan kerohanian dalam diri saya. Apa artinya kebangunan rohani? Dari sudut yang lain, dari angle yang lain, kita tahu bahwa I should walking with God daily and come closer to Him each day. Saya harus berjalan dengan Tuhan hari demi hari lebih dekat kepada Dia. Personal terlebih dahulu. Secara pribadi terlebih dahulu. What is the meaning of reformation? Apa artinya reformasi? I have to change my life to be more like Jesus. Saya harus berubah tabiat saya sama seperti Kristus setiap hari. Pribadi saya lebih dulu. Kenapa? Oleh karena saya punya kerohanian masih apa? Sitting, sedang duduk. Sleeping, sedang tertidur. Kerohanian saya. Maka itu saya perlu arise. Nah, sekarang sesudah saya memiliki revival, reformation, saya sudah lockdown, stay and lockdown in Jesus. Waktunya bagi kita sekarang untuk apa? Shine. Shine itu kepada siapa? Bukan kepada orang lain. Teman-temanku di Makarios, no. The most important adalah kepada suami atau istri kita terlebih dahulu. Karena mungkin istri kita, suami kita, percentage kerohaniannya ada di sini. Dan saya sebagai suami atau saya sebagai istri harus merubah akan percentage ini. Karena istri saya atau suami saya mungkin belum arise dia. Lockdown with Jesus. Sekali lagi, kita sekarang bersama-sama dengan Yesus. Kita stay with Jesus sama-sama, tetapi belum tentu ada Yesus itu dalam diri kita. Lockdown in Jesus. Jadi sesudah saya ada revival dalam diri saya, sehubungan dengan COVID-19 ini saya dikarantina, bukan saja untuk menghindari akan corona ini, tapi saya perlu lockdown in Jesus. Kalau lockdown in Jesus sudah ada dalam diri kita, waktunya bagi saya mengharapkan istri saya juga lockdown with Jesus, stay with Jesus, dan dia juga harus lockdown in Jesus.
Nah, sekarang kalau suami dan istri sudah ada lockdown with Jesus, stay with Jesus, lockdown in Jesus. Nah, sekarang waktu kita sekarang untuk memberitahukan kepada anak kita. Ini pekabaran atau pelajaran yang saya ingin tekankan bersama-sama. Oleh karena pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali itu, the most important adalah saya dulu, saudara-saudara sekalian. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kemudian suami, istri, kemudian anak-anak, kemudian keluarga kita yang terdekat. Nah, bagaimana caranya untuk mempertahankan supaya kita tetap lockdown in Jesus? Don't forget, my beloved friends, read your Bible and Mrs. White books. Ini bisa kita lakukan bila mana kita ada revival dan reformation. What is the revival and reformation? Revival dan reformation harus mengambil tempat dengan petunjuk daripada Roh Kudus. Revival dan reformation adalah dua perbedaan yang sangat besar sekali. Apa itu revival dan apa itu reformation? Revival adalah menunjukkan keadaan kerohanian kita yang diperbaharui dan dengan cepat kuasa di dalam pikiran kita, dalam hati kita dibangkitkan dengan kerohanian kita yang tadinya sudah mati. Ya, sebahagian kerohanian kita sudah mati dengan melihat akan apa? Ini, percentage ini. Personal devotion. Sudah jarang kita merenungkan, membaca firman Tuhan. Ini data, saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini perbedaannya. Kita tidak mempunyai waktu ya. Ini, what is revival and reformation? Revival adalah sebelah kirinya, reformation adalah sebelah kanannya. Kalau saya terangkan ini memerlukan waktu berjam-jam ini. Tapi di sini perbedaannya. Lord, saudara-saudaraku sekalian di Makarios, Lord, transform me dulu. Transform me dulu. Saya dulu. Kalau saya sudah berubah, maka istri saya akan melihat saya. Kalau saya tidak berubah, tidak ada revival dan reformation, bagaimana pandangan istri saya terhadap saya? Bagaimana pandangan anak-anak saya kepada saya? Saya dulu. Nah, sesudah saya berubah, sesudah saya membaca firman Tuhan, istri saya juga akan membaca firman Tuhan karena dia sudah melihat saya. Sesudah dia lihat saya berdoa secara pribadi, dia juga akan berdoa secara pribadi. Anak-anak saya juga demikian. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan sorga adalah secara personal. Nah, sekarang waktunya bila mana saya sudah ada revival reformation, lalu istri saya sudah ada, kemudian anak-anak saya, disinilah waktunya kita untuk berkumpul bersama-sama dengan anak-anak kita untuk memperdalam apa yang kita sudah baca. Lord, transform me, Lord, personal dulu, personal. And family. Dan keluarga. Jadi COVID-19, revival dan reformations, and 100 days or more prayer. Kita harus. Karena kita mau lockdown, saudara. Lockdown in Jesus. Kita harus mempelajari firman Tuhan. Kita harus mengikuti. What is the meaning of revival? I should walking with God daily and come closer to Him each day. Jadi kalau sudah lockdown itu, Yesus ada dalam diri kita, maka kita akan mengikuti apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Masih ingat saudara pada waktu dia hidup di atas dunia ini, when he was live in this earth, early in the morning, saudara-saudara sekalian, early in the morning, dini hari dia sudah apa? Dia sudah bangun. Sekitar jam 4.30, jam 5. Kemudian dia berdoa dengan siapa? Bapaknya. Early in the morning, dini hari.
Dia sudah apa? Mengadakan hubungan dengan bapaknya. We should read. Study, bukan hanya read. Saudara-saudaraku sekalian, bukan hanya membaca, tapi kita belajar firman Tuhan dan tulisan-tulisannya White. God calls upon us to live out not our standard, not the standard of this world, but His standard of truth. Allah sudah memanggil kita. Bila mana Dia panggil kita, bukan saja kita menggunakan standar kita, bukannya kita gunakan standar dunia ini, tetapi kita menerapkan standar kebenarannya. Ini ayat yang kita bisa hafalkan, sudah meresap di dalam pikiran kita ini. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Bila mana kita membaca Alkitab itu apa? Akan apa? It might change akan merubah tabiat saya. Merubah saudara. Change our characters. Membaca dapat merubah kehidupan saya. Merubah kehidupan saya, merubah kehidupan istri dan anak-anak kita. Dan mengajar dan mendidik kita. Begitu juga kepada orang lain. Berguna untuk doktrin. Kita membaca firman Tuhan. Kita dapat membuktikan. Kita dapat mengoreksi apa yang tidak tepat dalam kehidupan kita. Nah, seperti tadi, kembali lagi percentage tadi. Bila mana kita membaca firman Tuhan, itu akan berubah saudara. Yang tadinya hanya 30%, mungkin dia akan naik ke 40, ke 50, 75, dan akhirnya ke 100%. Kenapa saya harus membaca firman Tuhan? Kita harus membaca firman Tuhan. Karena kita tidak mempunyai kesempatan untuk pergi ke universitas dan Alkitab akan memberikan satu kesempatan sesuatu yang kita tidak tahu menjadi kita tahu kalau kita membaca akan firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan. Our job is routine. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang biasa. Dan Alkitab akan memberikan satu perasaan yang begitu mendalam di dalam kehidupan kita bila mana kita membaca akan firman Tuhan. Why we should read the Bible? Ini sekali lagi. Pekerjaan kita adalah apa? Rutin. Kalau membaca Alkitab ini akan membuat saya ini menjadi apa? Warm, menjadi hangat dan menjadi apa? Senang, comfortable, sangat menyenangkan. Kenapa saya harus membaca firman Tuhan? Oleh karena kita selalu menghadapi tantangan, problema di dalam kehidupan kita. Karena kita masih hidup di atas dunia ini. Sehingga kita selalu menghadapi persoalan di dalam apa? Keluarga. Sidang Makarios, Jemaat Makarios. Saya dengarkan 40-50 keluarga setiap hari Sabat yang berbakti melalui melalui YouTube, ya. Masalah keluarga. Kami punya anak-anak mantu berada nun jauh di sana. Mau pergi sekarang, enggak bisa. Masalah keuangan. Masalah kesehatan, sekarang kesehatan. COVID, itu COVID-19, sekarang masalah kesehatan. Kemana-mana kita sekarang memakai masker. Masalah sosial. Dari antara 4 family economy, health, dan sosial ini, paling sedikit saudara kena 1, saudara-saudara sekalian. Oke, sekarang saya ingin memberikan beberapa contoh orang-orang yang membaca firman Tuhan. Bukan dari gereja Masih Advent hari ke-7. No. Orang yang sangat terkenal, well known, Presiden Amerika Serikat yang ke-32, Franklin Roosevelt. Sebelum dia mulai aktivitasnya di kantornya, dia buka Alkitab, dia baca, dia berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan baginya setiap hari. John F. Kennedy,
baca Alkitab sebelum dia melakukan tugasnya setiap hari. Ini yang sangat terkenal. Dr. Billy Graham, bukan dari gereja Mas Evan hari ke-7. Tetapi sangat powerful. Sangat hebat sekali kalau dia berbicara, berkhotbah. Dia membaca Alkitab 4 jam setiap hari. 10 Alkitab yang sudah sudah rusak di tangannya, 10 Alkitab. Sudah berapa Alkitab yang hancur di tangan saudara dalam kehidupan saudara. Dia berjanji dia akan membaca Alkitab, bahkan menghafalkannya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Luar biasa sekali. Dan khotbahnya, saudara-saudaraku sekalian, sangat-sangat sederhana. Anak-anak muda mengerti kalau Dr. Billy Graham ini berkhotbah. Kadang-kadang kalau kita berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, banyak sekali anggota yang tidak mengerti. Kita gunakan bahasa Greka, gunakan bahasa Ibrani, ngutipan kata-kata bahasa Indonesia yang luar biasa sekali. Pernah saya berkhotbah, sesudah berkhotbah ada seorang anggota menanyakan kepada saya, Pendeta Lubis, pendeta mengkhotbahkan apa? Saya nggak mengerti, karena menggunakan kata-kata yang sangat tinggi. Tetapi Billy Graham, sampai anak-anak mengerti khotbahnya. Oleh sebab itu, teman-temanku sekalian, teristimewa tua-tua jemaat dan para pendeta, kalau berkhotbah, bila mana saudara mau tahu berhasil khotbah saudara didengar atau dimengerti orang, tolong saudara tanya sama anak-anak. Kalau mereka katakan, saya dapat mengerti khotbah Bapak, saudara seorang pengkhotbah yang berhasil. Namun kalau sampai anak-anak yang berusia 11-12 tahun tidak mengerti khotbah saudara, ini perlu kita perbaiki bersama-sama. Much time in prayer. Banyak waktu untuk berdoa. Sekarang dari gereja Mas Evan hari ke-7. Seorang yang bernama Pendeta HMS Richard. Dia hampir menghafalkan isi Alkitab ini. He almost memorized the Bible. Yang sangat menarik adalah di kantongnya dia selalu bawa Alkitab yang kecil di kantongnya. Sekarang mungkin kita membawa HP kita. Tetapi yang menarik adalah, karena dia sudah tua, eyeglasses, dia punya kacamata itu sangat tebal. Tapi yang menarik saya adalah sementara dia berjalan, teman-temanku sekalian, jemaat Makarios, sementara dia berjalan, dia lihat dulu tidak ada orang, kemudian dia akan Dia baca Alkitabnya. Di bus, di stasiun, dimanapun saja, selalu dia membacakan Alkitabnya. Ini yang saya tidak bisa lakukan ini. Doing Bible games with his children. Bible games. Apa ini? Baca bersama-sama, bermain bersama-sama. Di dalam games permainan Alkitab dengan anak-anaknya setiap malam. Dengan cucu kita. Ayo. Malam hari ini, malam minggu nanti. Permainan apa yang akan kita adakan dengan anak-anak kita, cucu kita. Sekarang belum ada main bola mungkin. Tapi biasanya kalau malam minggu itu jam 11, jam 12 sampai jam 2 pagi hari kita bisa duduk di muka televisi untuk melihat permainan sepak bola. Kita hafal saudara orang-orang yang bermain bola itu. Ini adalah seorang yang tua yang berada di Myanmar. Saya ketemu dengan dia. Waduh, Alkitabnya sudah tebal sekali saudara. Penuh dengan stabilo. Ya, tebal sekali. Ya, dia baca terus Alkitabnya setiap hari sampai tebal, saudara. Mungkin dia karena sudah tua. Ini di Myanmar. Ini dari Indonesia sekarang. Ayo, Tumewu. Ini karena petamang ini.
Arcengelo. Saudara, ini pendeta muda sekarang di ujung dunia sana, di Ratahan sekarang dia. Saudara tahu, 2000 ayat bisa dia hafal. 2000, saudara. Tadinya saya tidak percaya, saudara. Saya tes, sementara saya khotbah bicara begini, selalu saya tanyakan. Saya sebutkan isinya, lalu saya tanyakan, ya ayo, terdapat di mana? Dia bisa sampaikan, saudara. 2000 ayat. Ada yang saya pelajari dari pendeta. Pendeta ini belum diurapi, saudara. Belum. Saya ini sudah bekerja 47 tahun. Hanya beberapa ayat saja yang bisa saya hafalkan. Tetapi anak muda ini, ada yang saya pelajari dari dia. Belum menjadi pendeta, belum berpengalaman. 2000 ayat. Segera saya akan tutup. Ini saya kutip dari apa yang Ibu Lubis katakan pada waktu acara BWA ini. Dulu iman harus kuat. Sekarang imun yang kita perlukan. Dulu kalau orang bersin, haji. Kita katakan, bless you, puji Tuhan. Sekarang kalau kita melihat ada orang bersin, wah ini dianggap corona, saudara. Dulu kalau datang tamu, kita anggap berkat. Sekarang tidak ada yang mau menerima tamu sekarang. Karena dianggap ini bawa penyakit sekarang. Dulu kalau kita ketemu tangan, kita berjabat tangan. Sekarang kalau kita bertemu mungkin hanya kaki yang bertemu, saudara. Satu dengan yang lain. Berjabat kaki sekarang. Apalagi? Dulu kita bagikan senyum. Sekarang kita pakai apa? Pakai masker. Pakai masker. Dulu besuk orang tua membawa bahagia. Sekarang disangka membawa derita. Saudara, saya tutup dengan tulisan Nyonya White. Namun sebelumnya saya ingin bacakan sebagai ayat penutup adalah Psalm Mazmur 37 ayat yang keempat. Delight yourselves in the Lord. Bergembiralah di dalam Tuhan. And He will give you the desire of your heart. Dan Dia akan memberikan apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita? Saya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Istri saya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Anak-anak saya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Keluarga saya yang terdekat akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan kita semua, umat-umatku, jemaat Makarios, kita sangat mengharapkan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ini dia kutipannya. Sangat menarik sekali. Kita ini sudah diangkat oleh orang tua kita yang sempurna. Bapak kita yang di sorga. Tidak ada yang kita perlu khawatirkan. Tidak ada yang kita perlu cemaskan. Karena Bapak kita yang di sorga itu, Dia selalu memperhatikan dia. Dia mempunyai kuasa luar biasa sekali dengan setiap problema yang sedang saudara hadapi, apapun kemudian hari yang saudara akan hadapi. Saudara dan saya tidak akan menghadapi kekurangan di dalam kebutuhan kehidupan kita. Oleh sebab Bapa kita itu mempunyai sumber yang tidak terbatas. Saudara, bila mana kita masuk tiba dalam kerajaan sorga. Ini yang menjadi cita-cita kita bersama. Oh, I like this one. Kita akan dibenarkan. Justified. Pembenaran ada dalam diri kita. Karena kita sudah berada dalam kerajaan sorga. Kemudian sanctified. Kita apa? Ini. Disucikan, dikuduskan. Kemudian kita glorified. Dimuliakan. Dan yang terakhir adalah kita apa? Satisfied. Kita merasa apa? Puas. Karena saya sudah berada di dalam kerajaan sorga. Jangan lupa, teman-temanku jemaat Makarios, when we all get in heaven, kita akan merasa apa? Justified,
sanctified, glorified, dan satisfied. Semoga dengan adanya pelajaran yang kita pelajari bersama-sama ini. Ini untuk saya juga, saudara-saudaraku sekalian. Bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya pribadi. Saya harus menjadi satu contoh. Di dalam rumah tangga saya, istri saya akan melihat saya, anak-anak saya akan melihat saya, anak mantu saya akan melihat saya, cucu-cucu saya akan melihat saya. Kalau saya berubah, istri akan berubah, seluruh keluarga saya berubah, dan orang-orang yang melihat keluarga kami juga akan berubah. Dan betapa indahnya, bila mana dia datang nanti. Dia akan panggil kita. Bukan saya sebagai kepala keluarga, bukan saja istri saya, namun segenap keluarga saya. Namun juga seluruh anggota-anggota gereja Masa Advent hari ke-7. Menjadi satu idaman kita bersama. Kita bersama-sama untuk masuk dalam kerajaan sorga ini. Jangan lupa saudara-saudara sekalian, we need to lock down with Jesus. Stay with Jesus. The most important, lock down in Jesus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih. Untuk beberapa menit kami sudah belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Hamba-Mu ingin mendoakan ya Tuhan akan adik-adik kami di sini sebagai pendeta dari Jemaat Makarios ini, Pendeta Harlan, Pendeta Tumewu, tua-tua jemaat, teman-teman kami di sini, dan seluruh anggota-anggota Makarios yang sedang mengikuti akan kebaktian pada hari Sabat ini. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Dan kami percaya Tuhan, grafik kerohanian kami pada hari Sabat ini akan lebih baik lagi dan di hari-hari mendatang. Dan bila mana Tuhan datang, menjadi satu kepastian bagi kami. Nama kami Engkau akan panggil untuk masuk dalam kerajaan sorga yang menjadi tujuan dan idaman kami bersama. Karena kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin, amin, amin.